Halo, selamat malam. Selamat datang di IG Live. Ku lagi ya. Kali ini kita akan ditemani oleh bintang tamu, seorang praktisi yang bekerja di kapal pesiar ya. Dan saat ini karena adanya pandemi corona, dia belum bisa berangkat. Dan saat ini dia mau membagikan ceritanya ya. Nah, seperti apa nanti ikuti terus pokoknya sampai selesai. Karena kita akan banyak membahas ya mengenai dari sisi pengalamannya narasumber kita ini secara pribadi. Thank you Lan, udah mau Halo, hadir ya. Halo, ya, aku thank you yang Bang. thank you ya. Oh, Aku yang thank you. ya Lan, sama-sama Lan. Thank you banget udah mau hadir ya. Apalagi nyempetin Ya, waktu ya. Wah, keren banget nih. Oke Lan. Kita malam ini kan mau bahas mengenai dunia kapal pesiar ya. Dan aku benar-benar sangat blong sih mengenai dunia kapal pesiar. Em, Mungkin sebelumnya kamu bisa memperkenalkan diri dulu ya, sembari nanti kita oh ya. cerita-cerita tentang dunia kapal pesiar. Perkenalkan namaku Alan. Eh, Asal dari Magelang, Jawa Tengah. Udah. Oke, saat ini selama pandemi berarti kerja di mana Lan? Ada sih di hotel di Jogja. Oh, oke. Em, Lan ini kan kita kan dulu satu kampus ya dan tiba-tiba Ya nggak benar. tahu ya, nggak tahu tapi kamu tiba-tiba berangkat ke kapal ya. Waktu itu tahu karena ada yang bilang ya, Alan sekarang kerja di kapal, udahan. Nah, itu ceritanya gimana sih, Lan? Kok bisa Eh, cepet banget naiknya itu? Sebenarnya juga nggak cepet ya karena prosesnya itu sebenarnya lama. Cuman ya karena aku fokus gitu jadi waktunya terlihat singkat gitu. Awalnya iseng ya, jadi belum ada rencana kerja di cruise, tapi karena ada interview walk-in di salah satu kampus di Yogyakarta, itu saya langsung coba daftar. Di situ saya memang belum ngerti apa-apa karena interview di hotel industri di darat sama interview di cruise itu berbeda. Jadi waktu itu saya mendapat giliran yang terakhir. Jadi saya datang itu jam 12, interview jam 6 sore, terus selesai setengah 7 dan puji Tuhan memang mungkin diizinkan juga untuk bekerja di kapal pesiar. Saya lolos interview dan selanjutnya saya bisa bisa berlanjut dan bergabung bekerja di kapal pesiar. Oh, oke oke. Waktu itu kamu masih kuliah atau udah selesai ya, Lan? Waktu kamu berangkat ke kapal itu? Enggak, udah lulus kan 2018 Oh, itu ya. oh, ada yang benar-benar udah lulus ya. Em, Kira-kira Lan itu em, persyaratan waktu kamu di akhirnya keterima itu, terus kamu harus melengkapi persyaratan apa aja sih supaya bisa berangkat ke kapal itu? Jadi persyaratannya itu harus punya pengalaman di hotel industri, itu magang minim 6 bulan itu sudah termasuk persyaratan yang masuk untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Terus usia itu minim atau paling muda 21 tahun itu diizinkan. Terus kelengkapan dokumen yang lain-lainnya antara lain juga banyak ya dari BST, buku pelaut, SAT, CCM. Mungkin masih banyak lagi karena setiap departemen dokumennya juga berbeda. Nanti setelah kita berada di cruise, kita bekerja, kita juga bikin dokumen lagi di sana. Setiap kita join pasti kita bikin dokumen baru di sana. Oh, oke. Waktu itu kamu kapal apa ya, Lan? PNO.
PNO, rute mana itu? Ya, itu cuman sekitar Australia sama eh, Asia sih. Oh, oke. Jadi Asianya Singapura, terus mampir lagi ke Indonesia antara lain ke Bali, ke Komodo, terus ke Papua, terus nanti balik lagi. Jadi perjalanan mungkin kalau kalau di total itu selama 2 minggu ya dari Singapura ke Brisbane. Jadi homeportnya di kapal saya kapal bekerja ini Brisbane. Oh, oke oke paham. Nah, Nulan, kamu posisinya berarti waktu di kapal ambil apa, Lan? Ditempatkan di mana? Aku di kulineri, tapi di sana tuh sectionnya banyak sekali ya. Jadi kalau kalau di kapal ini kalau di darat kan kita istilahnya di dapur atau di kitchen, hot kitchen gitu kan. Tapi kalau di kapal itu istilahnya galley, main galley, pantry, itu apa istilahnya banyak, sectionnya banyak. Jadi yang pertamanya aku di pantry. Di pantry ini semacam buffet. Jadi aku cerita pengalaman sedikit ya. Memang aku baru 2 kontrak. Mungkin bisa jadi gambaran buat yang ada rencana mau kerja di cruise. Jadi kontrak pertama ini aku di pantry itu kerjaannya kesehariannya itu memasak secara langsung di depan tamu. Perharinya ratusan tamu, cuman aku nggak tahu berapa ini ya berapa tamunya yang makannya berapa. Cuman yang jelas itu ratusan setiap hari. Terus bulan berikutnya itu aku jadi runner ya. Jadi kalau runner ini kerjanya cuman merefill makanan. Jadi makanan yang ada di buffet itu nggak sampai 5 menit itu udah habis. Jadi kita sebagai runner harus cepat-cepat kayak merefill makanan. Jadi kerjaannya cuman seperti itu. Nggak, maksudnya nggak kita nggak gitu nggak. Cuman fokus seperti itu. Terus kontrak kedua itu saya di Garden Manager. Itu aku ditempatin di cheese platter. Jadi keseharianku itu cuman fokus bikin selai, terus ya plating cheese, terus bikin manisan-manisan ala India. Jadi seperti itu sih. Untuk sekali kontrak tuh berapa bulan ya, Lan, itu, Lan, berarti? Kalau kontrak ini kan sebenarnya kita bisa request sama perusahaannya. Tapi kalau untuk first kontrak itu nggak bisa. Jadi setiap perusahaan, setiap orang itu berbeda-beda. Antara lain 6 bulan sampai 10 bulan juga ada. Jadi nggak bisa jadi patokan. Oh, oke. Untuk jam kerja, Lan, kalau di sana sendiri gimana sih jam kerjanya itu? Jam kerjanya 12 jam setiap hari, no day off. Terus jadi eh, misalnya nih di sana tuh cuma ada 2 shift. Jadi shift pagi sampai malam, shift malam sampai pagi jam 10 pagi. Jadi kalau kayak aku ini kan dapat shift pagi, shift malam juga. Kalau yang shift pagi ini berangkat udah ada di tempat kerja ini jam 7. Terus selesai ini jam 10, kadang sampai setengah 12. Itu bisa overtime kalau kita ini general deep cleaning. Jadi seminggu sekali ini kita ngelakuin deep cleaning. Itu yang bikin overtime sampai mungkin 13 jam ya. Lan, itu untuk kerja di kapal itu apakah apa ya, banyak nggak sih, banyak drama-dramanya nggak sih, Lan? Karena kok teman-temanku pada banyak cerita ya, Iya. drama-dramanya itu benar-benar Ya, gitu.
bener-bener banyak. Contohnya itu kayak Iya. gimana sih Lan? Drama-drama yang ada di kapal itu? Gimana ya? Kalau dramanya mungkin ya contohnya kita nih pura-pura kerja, aslinya kita juga nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak kayak kita nih kayak sok sibuk gitu loh. Kayak di tempat kerja ini kita nih kalau pas ada head departemennya atau supervisornya itu kita ini pura-pura kayak sibuk terus sama atasannya juga baik banget gitu. Jadi Oh, dramanya ya lebih ke cari muka sih. oke. Untuk yang saling menyalahkan nggak ada yang sampai berantem-berantem gitu ya Kalau Lan? saling menyalahkan pernah pernah itu aku alamin jadi waktu first kontrak jadi pertama kali kontrak itu 2 bulan eh, 2 bulan saya kerja itu pernah sih kayak kayak dilempar gitu padahal itu bukan kesalahan aku gitu contohnya saya ingat aku nih aku ini kan disuruh sama supervisornya tapi dia pesen pesen ke aku kalau dagingnya diambil warnanya aja jangan sampai mateng ya udah setelah itu aku turutin nah terus kejadiannya itu supervisornya itu lupa lupa jadi dagingnya itu harusnya tuh setelah aku setelah aku grill dia harusnya masukin ke oven nah mungkin karena dia lupa atau dia telat dia nggak kekejar untuk ngoven dagingnya terus uh, di di sisi lain ada orang yang apa ya rekan kerjanya yang nggak tahu taunya kalau itu dagingnya udah mateng ternyata dagingnya belum mateng dan itu udah sempet dan itu dan itu udah sempat ini sih udah sempat mau dimakan sama tamu cuman sebelum tamu makan kan aku cek dulu gitu kok kayaknya ini kayak belum dimasak lagi gitu nah ketahuan tuh sama sama apa atasannya lagi yang kena aku gitu awalnya sih aku cuman bisa diem aja karena emang bener-bener first contract juga bingung jadi seperti itu sih pernah dilempar yang apa aku nggak salah jadi salah tapi itu pengalaman sih kita jadi lebih pinter dari situ Oh, oke. Wah, bener sih ya. Bahaya juga ya, berarti. Untuk anu Lan, apa? Em, untuk hard time itu ada nggak sih? Karena melakukan kesalahan atau selain oh tadi nggak apa ada yang nggak ada ya? Berarti memang normal gitu nggak ya. normal Kalau kamu misalkan berlabuh di suatu negara atau suatu destinasi itu, terus apa yang dilakukan Lan biasanya nek sama pekerja-pekerja kapal itu? oh gitu jadi sebenarnya setiap setiap kita berlabuh nih kita itu pilihan masing-masing karena gini untuk kita mau keluar dari kapal pesiar itu saat berlabuh itu kita harus kerjaannya harus beres yang pertama terus yang kedua itu kita mengorbankan jam istirahat kita jadi kita kan ada istirahat ya jadi modelnya itu kayak split kalau Hmm. di cruise ini kita kerjanya kayak split gitu jadi kita ada istirahat sekitar 3 jam nah itu bebas pilihan mau dipakai buat keluar atau enggak kalau semisal mau dipakai keluar kita juga sama aja mengorbankan jam istirahat kita tapi itu pilihan kalau aku pribadi awal-awal aku join aku pasti keluar tapi setelah bulan berikutnya karena udah tahu tempatnya udah tahu rutenya jadi kayak udahlah mending tidur aja gitu mending istirahat aja gitu jadi seperti itu sih Oke. Jadi nganu ya, apa?
tergantung jam waktunya. Tak kira ada hari libur sendiri, itu ternyata nggak ada toh. Yang dibilang orang katanya Nggak, ada waktu khusus, nggak ada ya berarti ya. nggak ada. Oh, oke. Kalau kamu sendiri selama di kapal tuh Lan, kamu ngalami apa ya? Ngalami tantangan apa aja sih? Selain tadi mungkin yang dikena kena salah sangka, kena drama-drama itu. Iya. Tantangan buat dirimu sendiri apa Um, ya? Tantangannya ya pasti kerja ini kan, kita kan gimana ya, kok di kapal pesiar ini kita kerjaannya banyak, terus apalagi kalau awal-awal tuh tantangannya juga terasa berat. Jadi kita ini cuman dikasih tahu kerjaannya ini cuman beberapa hari, terus besoknya kita dilepas sendiri. Nah, itu yang mungkin eh, menurut aku berat ya. Tapi kalau kita mungkin udah melewati beberapa bulan, kita pasti bisa memanage semua waktu. Contohnya kayak aku awal-awal gitu, jam istirahatku berkurang, eh, terus yang seharusnya aku pulang jam 10 jadi jam 11 karena masih penyesuaian juga, masih belum tahu seluk-beluknya gitu loh. Fasilitas sendiri tuh selama bekerja di kapal itu fasilitas apa aja yang kamu dapatkan ya? Fasilitasnya itu makan, minum, terus yang pasti itu tempat tinggal karena kita juga emang kerja di kapal pesiar. Terus kalau untuk internet kita harus beli. Harus beli ya. Berarti nggak ada Iya, kayak wifi corner untuk karyawan tuh nggak ada ya? nggak ada, nggak ada. Kalau kalau beli terus berapa Lan itu Lan harganya Lan? Berapa dolar gitu Lan? Karena aku belinya yang cuma bisa WA sama Messenger Facebook, itu per bulannya 300.000. Oh, per bulan 300.000 ya, lumayan juga ya. Jadi beda-beda sih. Ada yang bisa dipakai buat YouTube, ada yang bisa pakai buat Instagram, itu lebih mahal lagi. Tapi kalau cuman WA sama Messenger gitu, per bulannya 300. 300 ya. Itu memang memang bisa Polan. Di kapal kan di tengah laut Lan. Bisa sih. Ya walaupun agak lemot sih, tapi mending sih. Mending ya. Ya buat hiburan gitu. Untuk kamu sendiri itu kira-kira mau sampai kapan Lan? Kalau misalkan ada kontrak ini kan after corona mungkin ya. Iya, Corona ini kan iya, terus iya. berhenti ya. Terus nanti kalau ada lagi kan kamu mau daftar lagi ya. Iya, Vin. Terus kalau apa mau daftar itu kamu mau sampai kontrak ke berapa atau memang kamu mau meneruskan ini sampai sebagai pekerjaan utamamu nanti? Pasti ya, pasti nggak terus-terusan kerja di cruise. Jadi eh mungkin sampai ini ya, dapat pengalaman yang aku inginin di kapal itu. Terus kalau aku udah dapat ya udah berhenti. Oh, oke. Ada nggak kayak misalnya timeline itu misal 3 kali lagi lah atau 5 kali lagi? Oh, ada sih, eh, sekitar 4 kali. Terus nggak ini, nggak lanjut gitu. Oke. 4 kali ya berarti 2 kali lagi. Iya. Kalau kamu sendiri tuh plannya apa sih Lan? Sebetulnya plan besarmu itu after kamu dari kapal mungkin kamu mau apa gitu sih? Iya, buka usaha sih yang pasti. Ya berbau food Nyicil and buka usaha. oh ya berbau food and beverage itu juga Lan nanti berarti. Ya, ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan ya. Oh, ini dari Mas. Wah, ini Mas Rizky ya. Oh, tadi udah dijawab ini Halo, Mas Rizky. Ada halo niatan Mas ke Rizky, kapal lagi makasih. enggak? Wah, keren nih Mas Rizky ya. Oke, Mas Rizky, thank you banget udah ngikuti juga ya. Ini udah dijawab tadi Mas. Ada mau niatan balik ke kapal ya. Dan mungkin sampai kontrak keempat katanya. Lan, untuk hal-hal positif sendiri apa sih yang kamu rasain tuh waktu kamu ada di kapal itu? Positifnya kalau aku pribadi ya, karena aku awalnya niat kerja di kapal pesiar ini kan karena pengen, penasaranku nih besar mengenai apa ya, jalan-jalan, terus pengen tahu setiap daerah tuh punya
keunikan atau kehidupan yang seperti apa itu penasaranku sangat besar. Itu salah satu dorongan aku untuk eh, salah satu dorongan, salah satu apa ya? Biar aku ini bisa mewujudkan penasaran aku. Jadi salah satunya aku bekerja di kapal pesiar. Terus hal positifnya ya bisa jalan-jalan itu. Terus yang kedua eh, menambah ilmu ya, menambah skill, terus eh, upgrade upgrade mental kita ya, karena kita di kapal pesiar ini eh, pekerjaannya ini pekerja yang berkualitas baik, benar-benar bukan ya, pokoknya memang jam terbangnya emang udah tinggi gitu. Jadi secara nggak langsung kita juga membawa nama baik negara kita gitu. Oh, oke. Terus Mm-mm. Apalagi Lan? Sorry, sorry. Oh, terus? terus hal positifnya itu yang aku rasa itu kita bisa saving money, menabung. Jadi kerja sambil menabung. Wah, mantap. Karena Oh, uh, karena sorry, sorry. karena kan kita kan kesehariannya kan cuman kerja, makan, tidur. Katakanlah kalau kita mau keluar itu kadang seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu. Kadang kalau kalau kita kalau kita apa? Kalau kita udah hafal rutenya, udah tahu tempatnya, kita nggak bosen untuk keluar gitu loh. Mending istirahat gitu. Jadi uang kita ini ngumpul. Beda kalau kita kerja di darat, mungkin setelah off duty atau selesai kerja kita hangout, jalan-jalan. Tapi kalau di kapal ya kita udah selesai kerja tidur seperti itu, istirahat gitu. Oh, oke Lan. Ngomong-ngomong mengenai kapal ya, kalau sama darat itu kita kerja di hotel biasa itu bedanya apa ya? Beda yang paling gini ya, Kalau beda yang paling apa? Misalnya paling mencolok-mencolok ya. Yang paling ya, mencolok-mencolok itu apa? jadi berdasarkan pengalamanku itu kalau di bidang aku ya itu sistemnya ini sangat beda. Kalau di darat nih, karena saya di bidang kulineri, contoh nih saya potong sayur, nanti saya juga memasak. Terus setelah masak saya juga nanti setup, refill seperti itu kan, kok di darat. Tetapi kalau di kapal pesiar itu hanya fokus satu aja. Kalau kita refill ya udah, kita cuman fokus refill selama berjam-jam. Terus kalau kita potong ya potong sayur berbulan-bulan seperti itu. Jadi sistemnya yang sangat berbeda. Oh, oke. Berarti memang betul-betul anu ya, betul-betul difokuskan dalam Iya, satu main job aja iya. ya. Ya, soalnya kan tamunya juga sekitar 1.500 sampai 2.000. Jadi kita nggak bisa kita kayak sistemnya kayak kayak ada sampingan atau kayak apa, nggak, kita cuma fokus kita bikin sup ya kita bikin sup, kita bikin saus ya fokusnya saus gitu, nggak, maksudnya nggak campur tangan ke yang lain-lain, nggak ada. Oke, oke. Untuk kan ya, berarti untuk di kapal lu memang benar-benar terfokus ya. Oke, ini menjawab Iya. banget sih, memang memang betul-betulan ya, berarti memang difokuskan. Untuk anulan apa? Pernah juga ya, mungkin kalau main fokus ada ya, fokus utamanya, terus kalau diperbantukan juga pernah ya berarti ya. Pernah ya, diperbantukan Oh, juga pernah juga. pernah juga Kalau ya. semisal Jadi kalau semisal waktu itu kan saya di grill. Jadi kalau semisal kerjaanku atau kerjaannya udah selesai gitu, maksudnya kerjaanku udah selesai cepet, terus supervisornya tahu atau kepala departemennya tahu, itu saya langsung disuruh perbantukan ke, maksudnya ke yang ras gitu, yang crowded gitu. Contohnya kayak di main gale ini kan sangat crowded. Nah di situ saya dipindah. Oh, kayak gitu ya. Ini kalau aku sih denger-denger ya, nih dari cerita-cerita aja, kalau sebetulnya nek misalkan
kamu ditempatkan misal jadi potato man atau menjadi vegetable Ya. yang cutting vegetable. Semisalkan kan kerjaanmu cuma satu itu aja ya. Semisalkan kamu mau Iya. selesaikan dalam waktu 1 hari itu misal hanya 6 jam 7 jam itu bisa nggak sih setelah itu kamu istirahat Eh, atau harus 12 kalau jam full? ya. Jadi gini, aku kan belum pernah nih di vegetable room, belum pernah potong potong sayur di cruise ini aku belum pernah. Jadi pengalamanku tuh yang pertama di pantry, terus sebagai uh, live cooking, terus bulan berikutnya runner, terus bulan berikutnya jadi grillman, terus uh, kontrak kedua ini posisiku di cheese platter, istilahnya kalau aku diposisikan di situ jadi cheese man. Jadi uh, bisa sih kita ngebut gitu kerjanya. Tapi kok semisal kita gimana ya, kok di kapal ini kan orang-orangnya kalau yang drama itu kan agak sedikit manja. Jadi kok semisal saya udah selesai gitu, terus ketahuan, misalnya ketahuan eh, apa ya, ketahuan kayak kru yang lain atau staff yang lain, nanti saya dipanggil untuk memperbantukan yang belum selesai. Jadi seperti itu. Sama aja 12 jam. Oh, oke. Intinya 12 jam ya berarti Lan. Iya. Oh, intinya 12 jam ya. Oh, oke. Karena aku sempat juga cari tahu ya, ternyata ada gitu juga ya. Misal kerjanya 12 jam, mereka tuh selesaiin 8 jam terus istirahat tuh ada ternyata. Cuma mungkin apa setiap Bisa terus seperti itu. beda-beda ya. Iya. Oke, sebentar. Ini ada dari Mas Rizky lagi. Ini dijawab ya, Lan. Is possible Oh, to iya. break down all of the cost to join the cruise? Ya, kamu keluar biaya berapa nih kira-kira? Jadi kalau biaya ini aku nggak bisa kasih patokan ya. Setiap individu ini kebutuhannya berbeda-beda, terus setiap company ini punya kebijakan masing-masing ya. Jadi aku kasih gambaran aja sekitar 25 sampai 60. 25 sampai 60. Itu satu kali satu kali berangkat ya. Lalu Iya. kontrak kedua nanti gimana? Jadi kalau untuk new hire atau maksudnya anak baru yang keterima di kapal pesiar, memang untuk budgetnya ini emang yang dikeluarkan emang banyak ya, karena ada yang perusahaan yang kasih free tiket, terus ada yang perusahaan yang nggak kasih free tiket. Nah itu juga mempengaruhi setiap individu ya, pengeluarannya maksudnya. Oh, oke. Berarti tapi katanya kalau kontrak selanjutnya sudah nanti ditalangi semua ya sama perusahaan, sudah dibayari gitu ya. Oke. Yang selevel itu kalau untuk tiket tidak digratiskan. Jadi untuk pulang pergi mereka bayar sendiri. Selevel supervisor ya, tapi berbeda perusahaan ya, bukan di perusahaan aku kerja. Oke. Berarti setiap cruise punya kebijakan masing-masing ya. Punya kelebihan sama kekurangan. Oke. Oke, yang mau tanya boleh banget ya. Kalian tinggal tulis saja di kolom komentar atau di bawah sendiri itu yang ada tanda tanya. Kayak yang Mas Rizky lakukan ya. Terus sebelum ini kita mau mencapai akhir ya. Kita sekarang cerita nganu ya apa? Ini siapa? Untuk teman-teman sendiri yang mau berangkat ke kapalan, kamu punya pesan-pesan nggak buat mereka ya? Kalau pesan-pesannya untuk ke kapal pesiar ini bukan main-main ya. Jadi karena ada sebagian orang yang kayak saya awalnya itu pengen gambarannya itu kapal pesiar bisa liburan terus gitu. Tapi realnya ini sangat menyakitkan karena bekerja tanpa hari libur. Jadi dipikirkan dulu. Kebanyakan dari
cerita teman-teman saya juga banyak yang terburu untuk pengen bekerja di kapal pesiar. Nanti setelah beberapa minggu kemudian yang minta pulang juga ada, yang dipulangkan juga ada. Jadi pikirkan matang-matang karena di kapal pesiar ini kita beneran kerja ya, terus kita jauh dari keluarga, terus kita persiapkan pengalaman, karena kalau pengalaman kurang jujur aku sendiri nggak pede, karena kita lihat dari kru yang dari berbagai mereka memang kerjanya kualitasnya sangat sangat baik gitu. Jadi jangan terburu. Mungkin pengalaman 6 bulan itu sudah memenuhi persyaratan kita bisa di kapal pesiar. Tapi kalau aku pribadi itu aku saranin pikir dulu, karena kita di sana bukan main-main ya. Oke, siap Lan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Thank you banget buat Alan yang udah meluangkan waktu ya. Sungguh tadi itu ilmu yang sangat ilmu yang sangat berharga ya. Karena pengalaman itu kalau nggak dibagikan sih kita juga nggak tahu ya. Sebetulnya seperti apa kerja di kapal itu. Iya. Oke, nanti Lan, kamu Instagrammu tak masukkan dalam deskripsi ya, karena beberapa nanti subscriber itu biasanya ada yang lewat IG tuh nge-DM ya dia. Jadi nanti biar tanya direct ke kamu ya. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Thank you Lan, moga-moga lancar terus. Dan aku yang makasih. Siap. Oke, Tuhan berkati ya. Aku matiin. Dadah.